Apa tanggapan Ustadz tentang ulama kasyf yang bisa melihat alam gaib? Naudzubillah. Kalau ada ulama mengatakan bisa melihat alam gaib, ya itu paling sedikit hukumnya dukun. Ya, itu bukan ulama namanya. Jelas ya? Cuman kadang orang yang menggunakan kata al-kashf itu masuk di pembahasan firasat. Dia berfirasat begini, ya akan terjadi begini dan begitu. Kalau firasat itu memang ada. Dalam Al-Quran dikatakan inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Dalam hal tersebut ada ayat-ayat bagi orang yang punya tawassum. Dia bisa melihat tanda-tanda, ciri-ciri. Iya. Nah, itu ada pembahasannya di fikih amalan hati terkait dengan masalah firasat. Tapi kalau kasyf bermakna dia melihat alam gaib, yang gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah saja. Kalau bermakna melihat alam gaib, dia melihat jin, yaitu seperti yang saya sebut tadi, itu pekerjaannya dukun-dukun. Atau dia orang kesurupan. Mungkin dia lagi kesurupan jin, makanya dia bisa melihat jin. Jelas ya? Dan ini menjadi bahan pembicaraan oleh manusia. Dia tidak paham bahwa al-kashf ini bukan dalil. Itu cuman tanda-tanda, kabar-kabar. Dan orang yang memiliki firasat yang jujur pun itu bukan tanda dia lebih utama di atas yang lainnya. Bukan tanda dia lebih utama di atas yang lainnya. Iya. Karena firasat yang jujur kadang itu bentuk dari karamah. Dan karamah itu tidak mesti orang yang tampak padanya karamah itu lebih utama dari yang tidak tampak darinya karamah. Sejumlah tabi'in ada yang kelihatan padanya karamah kelihatan. Tapi bukan artinya dia lebih utama daripada sahabat. Umar ibn Khattab yang kelihatan di dalam sirah kehidupannya dari karamah itu lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sepakat para ulama Abu Bakar As-Siddiq lebih utama daripada siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apalagi kalau ulama kasyafnya ini madhabnya mentakwil sifat-sifat. Ya, berada di atas tarekat. Atau jalan-jalan yang mengisi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan masuk di dalam makna yang dibahas oleh para ulama tentang orang yang punya firasat yang jujur. Jelas ya? Firasat yang jujur itu dibangun di atas cahaya di dalam hati. Pengagungan terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa takut kepada Allah, mencocoki Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan. Iya. Karena itu kalau dia datangnya dari ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang dari jalan lurus, ya, mentakwil sifat-sifat, istiwa dikatakan istaula, Allah di mana-mana, wajah ditakwil kekuasaan dan sebagainya, itu orang yang menyelisih jalan yang lurus. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah sampai kepada beliau ucapan Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad ini seorang alim dari Mesir, guru Imam Syafi'i. Sampai kepada beliau ucapan bahwa Al-Laits bin Sa'ad berkata,
Apabila engkau melihat ada orang yang sholat di atas air, jangan kamu percaya orang itu. Sampai kamu dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini sholat di atas air. Oh berarti ini Masya Allah ini. Jujur ini. Wali ini. Hah? Dilihat sholat di atas air. Ya ini sholat benaran di atas air ini. Terlihat oleh manusia. Oh berarti ini dia hebat. Berarti Allah berikan keutamaan. Tidak seperti itu. Perhatikan fikihnya para imam. Kata Laits bin Sa'ad, jangan kamu percayai dia. Sampai kamu cocokkan perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia betul mencocok Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, nah itu baru dipercaya. Betul, itu kebaikan. Tanda yang bagus. Pertanda rahmat Allah untuk hamba ini. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah, jangan percaya. Iya, karena sholat di atas air, aneh-aneh seperti itu bisa dilakukan oleh seorang mukmin dan bisa dilakukan oleh non-mukmin. Iya, dengan bantuan syaitan, jin dan sebagainya. Bisa itu terjadi. Nah, begitu ucapan Laits bin Sa'ad ini sampai kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, Laits bin Sa'ad kurang. Kata beliau, bahkan kalau kamu melihat orang yang sholat di atas air dan sholat di atas udara. Jadi karomanya lebih hebat lagi. Sholat di atas udara juga. Kata Imam Syafi'i, jangan kamu percaya dia sampai kamu dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Nah begitu cara memandang. Jelas ya? Adapun dengan mengambil kalimat-kalimat dari sebagian orang, tahu dari mana asal usulnya, kemudian dijadikan masalah ini ukuran kebenaran, benar atau salahnya seseorang, dia diikuti atau tidak. Ini keliru semuanya, sebab ini bukan pembahasan terkait dengan masalah seorang itu benar di atas al-haq atau tidak. Yang menjadi pokok seorang itu di atas kebenaran adalah bagaimana dia mencocoki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala